Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bapak dan Ibu tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Firman Taufikur Rahman. Saya dosen tetap program studi ilmu komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widya Puri Mandiri. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah komunikasi massa yang saya ampu di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah komunikasi massa yang saya ampu ini diselenggarakan sebanyak 16 pertemuan, 14 pertemuan penyampaian materi saya di kelas, 1 ujian akhir semester, dan 1 lagi ujian akhir semester. Adapun metode perkuliahan komunikasi massa yang saya laksanakan adalah menggunakan metode ceramah interaktif, kemudian tugas perseorangan maupun tugas kelompok, dan juga presentasi di kelas maupun proyek yang berkaitan dengan isu-isu mengenai komunikasi massa dan juga media massa yang terbarukan. Kuliah ini juga mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis fenomena komunikasi massa secara kritis dan ilmiah. Dalam menunjang perkuliahan, saya menggunakan beberapa referensi dan juga rujukan dari komunikasi massa, seperti dari Komala mengenai komunikasi massa suatu pengantar, juga jurnal-jurnal nasional dan juga jurnal internasional, termasuk juga artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan isu-isu yang saya ampu di kelas. Selain itu, sebagai praktisi dalam komunikasi massa, saya juga mencoba untuk mengombinasikan antara teori dan konsep yang saya sampaikan di kelas dengan praktek-praktek atau implementasi-implementasi mengenai komunikasi massa yang menjadi basic profesionalisme saya di lapangan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang saya ampu ini, saya berharap mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar komunikasi massa, mengidentifikasi karakter dan fungsi dari komunikasi massa, menganalisis teori-teori komunikasi massa, menjelaskan perkembangan media massa dari awal hingga yang terbarukan sekarang, hingga bisa memahami dan menganalisis tentang media digital yang sekarang sedang terbarukan. Selain itu juga dapat mengkaji fenomena komunikasi massa berdasarkan teori dan relevansi. Termasuk terakhir mahasiswa diharapkan dapat menyusun hasil analisis secara ilmiah melalui presentasi maupun laporan tertulis. Berikut video proses pembelajaran mata kuliah komunikasi massa dengan materi pada pertemuan ke-9 berkaitan dengan analisis framing di media massa. Mari kita simak bersama. Baik, terima kasih kawan-kawan. Bertemu lagi ya kita di pertemuan ke-9 ya. Di mata kuliah komunikasi massa. Tapi sebelumnya ini hadir semua ini? Hadir? Alhamdulillah ya, hadir semua. Baik. Rajin-rajin kelas ini. Baik kawan-kawan, materi sekarang kita akan membahas tentang lanjutan ya. Lanjutan kalau kemarin kita membahas mengenai tentang konvergensi media, konglomerasi media. Sekarang kita bahas tentang sesuatu hal yang tidak kalah urgent daripada fenomena komunikasi massa atau media massa dewasa ini ya, yaitu tentang membingkai berita. Ini sebenarnya sesuatu hal yang sekarang ini kan komunikasi atau informasi sudah menjadi kebutuhan, salah satu kebutuhan utama daripada kita sebagai masyarakat informasi. Sehingga saya yakin bahwa Anda ini setiap hari pasti butuh dengan asupan informasi. Bahkan sekarang ini kebutuhan Anda itu difasilitasi oleh teknologi yang semakin memudahkan kita untuk mengakses informasi. Makanya sekarang muncul istilah tsunami informasi. Betapa begitu mudahnya kita masyarakat sekarang ini bisa mengakses informasi. Namun patut dipahami sebagai orang komunikasi dan nanti ahli-ahli komunikasi nantinya, salah satu informasi dalam komunikasi massa itu adalah dalam bentuk produk berita yang disajikan oleh komunikasi oleh media massa seperti itu ya.
Nah, dalam berita kita tentunya harus bisa melihat karena tidak menutup kemungkinan di luar sana ada berita-berita yang bias, yang tidak belum terverifikasi bahkan hoax sekalipun. Kalau sudah demikian adanya, sehingga kita perlu memahami atau memaknai daripada informasi. Nah, dalam berita ada istilahnya atau ada sebuah situasi yang dinamanya membingkai berita atau istilahnya framing. Ya. Framing itu sebenarnya bukan tidak konteks negatif, karena setiap informasi, setiap berita itu pasti dibingkai. Dibingkai itu karena misalkan keterbatasan kolom, ya, karena misalkan keterbatasan durasi dan lain-lainnya. Membingkai itu bagaimana redaksi menonjolkan informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Atau juga pembingkaian itu dilakukan karena situasi di lapangan, misalkan seorang wartawan ingin memberitakan satu peristiwa, kita butuh informasi pembanding misalkan dari narasumber lain, cuman si narasumber atau si wartawan tidak mendapatkan itu, sehingga informasinya seakan-akan terframing dari satu pihak seperti itu. Nah, tapi kita patut tahu karena dalam sebuah informasi seorang komunikator maupun komunikan harus tahu bahwa dalam berita itu ada yang namanya framing seperti itu. Saya ingin kasih sebuah contoh bagaimana satu peristiwa dibingkai oleh media, dan tentunya kalau sudah membingkai itu yang diharapkannya apa itu? Kalau si media sudah membingkai, apa yang diharapkan dari pembaca oleh media? Apa yang diharapkan ketika kita membaca ketika seseorang atau masyarakat membaca berita, kemudian berita itu dibingkai oleh media tersebut, tentunya media tersebut berharap opini yang diberikan terhadap berita itu juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pembuat berita itu. Saya ini kasih contoh, tapi memang ini adalah produk lama, produk cetak. Kenapa produk cetak? Karena ini adalah sebuah contoh yang begitu-begitu betapa membingkai itu sangat benar-benar terjadi dalam sebuah praktek jurnalistik atau pemroduksian pesan ini dalam dunia media konvensional, printing media. Mungkin kawan-kawan yang Gen Z atau seterusnya mungkin tidak begitu familiar dengan produk surat kabar nih. Saya mau kasih contoh begini. Nah, ini dulu kan mungkin pernah dengar yang ramai 212 yang unjuk rasa ya. Ya di situ. Di 212 itu menjadi sebuah atensi nasional, semua media tumplak ke sana memberitakan karena itu politisnya kental gitu kan, kemudian ya berbau agamanya juga ada seperti itu. Nah, kita lihat ini saya kebetulan dapat tampilan headline di beberapa media. Ini ada ada 6 media tuh. Saya dapat ini memberitakan satu peristiwa, tapi lihat POV-nya, lihat apa yang ditonjolkannya. Pertama misalkan warta kota, langkah Jokowi, mungkin terbilang berharap pembaca melihat, oh ini ada kiprah dari presiden seperti itu. Koran Sindo, super masa, super damai. Ini berarti si Sindo membingkainya, dia seakan-akan pro ke masa. Meskipun banyak, tapi damai. Bisnis Indonesia tidak jauh beda dengan koran Sindo, damai, tertib, dan aman. Seperti itu. Jadi dia yang ditonjolkan adalah seperti itu. Tapi lihat media lain, ya ini hanya contoh aja ya. Kita tidak kemudian media ini kemudian kita stigma, tidak ya seperti ini. Kita ini hanya semacam sebagai contoh saja. Nah, tapi lihat koran yang lain. Kalau Kompas selalu netral. Terima kasih ya Kompas itu ya. Jadi silahkan diterjemahkan oleh pembaca apa makna berita ini dengan ini. Tapi lihat yang dua media ini. Demo udah tercoreng rencana makar terbukti ada. Padahal peristiwanya sama itu, tapi yang ditonjolkan berbeda. Mungkin kawan-kawan kalau baca berita ini pasti tentunya sudah bisa menilai, oh framingnya ke sini nih, oh framingnya mau ke sini seperti itu. Jadi contoh ini memang sudah lama, ini mengindikasikan framing dalam berita itu pasti ada. Baik itu karena hal teknis maupun yang memang disengaja.
Tujuannya apa? Supaya terbentuk opini publik yang tentunya ingin sesuai selaras dengan apa yang diharapkan oleh si media tersebut. Ini saya kasih contoh ya. Apa itu framing sih? Sebenarnya framing ya framing bingkai. Analoginya kalau kita membingkai satu foto, tentunya yang ada di bingkai itu yang bagus-bagus kan yang ditonjolkan, yang jeleknya kemudian dibuang. Jadi kalau analogi itu berarti bingkai foto itu ya terbatas ukuran, begitupun dengan surat kabar ya terbatas kolom. Tapi seiring perkembangannya ada juga framing yang sengaja, bahkan kalau kemarin kelompok yang kelompok presentasi kemarin kan ya mengaitkannya dengan propaganda. Yes, bisa saja karena berbicara propaganda di zaman sekarang berkaitan dengan dunia politik itu sangat berkaitan dengan pembingkaian. Jadi memang propaganda itu selalu pasti identik membingkai, tapi tidak semua framing itu juga bertujuan untuk propaganda seperti itu ya. Oke, framing apa? Nah, ini ya bagaimana kemudian media memberikan penekanan terhadap sesuatu hal yang untuk disampaikan. Ya seperti tadi ketika ada suatu peristiwa, apa yang mau ditonjolkan? Dari sisi aksinya, dari sisi pemerintahnya, dari sisi masanya, itu tergantung siapa itu biasanya. Si media ini kayak barusan, itu tergantung kebijakan siapa. Redaksinya kan? Kemudian kenapa redaksi memilih penonjolan itu? Ya kan kita tidak tahu kan apakah memang itu ada kepentingan politis di situ atau ada kepentingan bisnis di situ. Tapi ya realitanya memang seperti itu. Suka ada istilahkan there is no free lunch, tidak makan siang gratis. Ya bisa saja ketika satu media ingin membingkai sebuah informasi, mungkin di belakang itu ada konsensus tertentu. Yaitu kalau berbicara bisnis media sih ya bagi saya ya itu hal yang ya seperti itulah terjadi seperti itu. Baik, selanjutnya nah ini pengertian framing media. Adalah cara media membingkai realitas melalui pemilihan angle narasumber fakta yang ditonjolkan atau dihilangkan ya seperti tadi ya. Contoh misalkan Anda misalkan kawan-kawan orang Cisaat jadi wartawan Cisaat ngeliput berita pertandingan dengan Cisantayan, kemudian tim yang diliput Cisaat itu menang. Anda ingin memframing dengan begitu emosional, misalkan tim Cisaat bantai Cisantayan kan, pecundangi kan seperti itu. Itu kan pemilihan bahasa diksi ditekankan. Tapi misalkan posisinya misalkan kalau Cisaat kalah nih, Anda orang Cisaat pasti memberitakannya tim Cisaat kurang beruntung dikalahkan. Jadi ya tergantung dari kebijakan dari media itu sendiri ya. Jadi fungsi framing membentuk opini publik ya, yaitu tadi ya. Kemudian mendukung agenda media. Media pasti punya agenda ya. Baik agenda bisnis, agenda kepentingan tertentu medianya, bahkan politik seperti itu. Kita tidak menutup mata pada faktanya banyak media mungkin yang terafiliasi oleh politik seperti itu. Kita membantu pemahaman kompleksitas. Misalkan ada sebuah isu yang rumit, yang butuh perspektif gitu kan. Itu banyak ahli yang membicarakan dan kemudian kita maksudnya permasalahannya seperti itu. Elemen framing berita ya, pemilihan fakta, penonjolan elemen seperti foto seperti apa yang mendukung dari framing atau penonjolan itu, kemudian eksklusif informasi misalkan jadikan headline, jadikan colorful atau tidak berwarna dan lain-lainnya, dan interpretasi konteks menyusun narasi untuk memberikan makna tertentu. Teknik framing ini biasanya di headline, judul, subjudul, narasumbernya misalkan seperti dipilih, yaitu media bebas gitu, bebas menentukan saya mau pilih narasumber ini daripada narasumber yang lain, bebas. Visual, grafis ya, kalau ingin kita memberitakan yang ingin ditekankan selain gambar juga ada grafisnya dan lain-lain seperti itu. Bahasa dan diksi seperti tadi. Kalah bisa diganti keok, takluk, tumbang dan lain-lainnya. Itu tergantung dari kita mau membingkai informasi itu seperti apa. Dampak framing yang membentuk opini publik tadi ya, kemudian bias dalam jurnalistik, pengaruh terhadap kebijakan.
Kritik framing berita ya subjektif dong media pada akhirnya ya, terlalu subjektif pada akhirnya, kemudian kadang memanipulasi audiens seperti itu. Nah, analisis framing, nah ini nanti seperti itu. Nah, ini ada sebuah gambar, sebuah realitas bahwa pada kenyataannya kalau kita melihat ini realitas. Ini adalah media. Dalam realitanya, coba dalam realita utuh bahwa yang kiri adalah korban, yang kanan pelaku. Tapi ketika realitas itu diberitakan dan di berita itu terjadi framing, misalkan framing itu bisa kesengajaan atau tidak sengajaan, bisa terbalik kawan-kawan. Bisa seakan-akan korban jadi pelaku, pelaku justru bisa jadi korban. Ketika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat informasi? Memberi arti, ya. Jangan mengambil arti. Itu sebuah jargon yang selalu saya kampanyekan kepada anak-anak mahasiswa. Karena kalau kita mengambil arti, kita tidak tahu informasi yang kita baca ini apakah benar fakta di lapangan atau ada maksud-maksud tertentu. Kita tidak tahu bahwa informasi yang kita baca ini memang framingnya karena hal teknis saja atau memang sengaja dibingkai untuk tujuan tertentu. Jadi memberi arti ini sebenarnya sebuah sikap. Ini bentuk literasi bagi Anda mahasiswa. Kalau kita mengambil arti, kita jadi sumbu pendek gitu, mudah tersulut, mudah emosi. Mending betul. Kalau tidak benar, berarti kan kita terjebak oleh informasi yang belum jelas. Memberi arti itu relevan sebenarnya dengan teori-teori yang ada ya, bahwa sebenarnya kita ini melakukan pemaknaan. Kita dapat informasi, kemudian dimaknai oleh kita, sehingga ketika informasi masuk ke kita, misalkan di sini ada 20 atau 30 mahasiswa, beritanya sama, tapi memaknainya berbeda. Itu yang membedakan tentunya latar belakang daripada si masing-masing individu. Atau juga orientasi dan juga interest dan juga keberpihakan individu terhadap satu persoalan seperti itu ya. Jadi sekali lagi, framing itu pasti ada dalam informasi, dalam berita. Anda sebagai masyarakat, kita posisikan dulu Anda itu sebagai penerima informasi, harus bijak. Salah satu bijaknya adalah memberi arti, jangan mengambil arti. Kalau dengan memberi arti, kita bisa memaknai kenapa kita harus melakukan hal seperti itu. Karena kadang terjadi seperti ini, kawan-kawan. Karena kadang terjadi seperti ini. Dan ini fakta terjadi. Ketika kita menghakimi seseorang, ada dulu kemarin kasus seseorang yang di stigma karena pemberitaan, ketika ada berita lanjutan ternyata tidak demikian. Supaya kita tidak salah dalam memaknai sebuah peristiwa atau yang di dalamnya memberikan stigma kepada objek-objek atau subjek-subjek yang terlibat di dalam peristiwa tersebut, makanya tadi kita harus bisa memberi kita harus memberi arti terhadap informasi, jangan hanya mengambil arti. Ada informasi, ada berita, ambil terima seperti itu. Itu ya gambaran dari sebuah isu framing ya, membuat berita seperti itu. Baik, pasti jangan puas. Kalau puas selesai, harus tidak puas. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari mahasiswa terkait hal ini? Oh, oke. Fanny ya? Oh, Fanny. Oke. Gimana Fanny, gimana? Bagaimana caranya agar kita tidak terkena framing? Bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya terhindar dari framing? Berarti indikasinya framing itu jelek dong. Stigmanya jelek kan? Meskipun sebenarnya ya framing itu tidak mutlak negatif seperti itu. Tapi ya oke, misalkan bagaimana bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari framing? Tentunya ini framing yang kurang bagus lah gitu ya, menggiring opini, pembentukan opini, apalagi misalkan framing yang kesananya propaganda politis kan seperti itu. Oke. Ya tadi ya kalau literasi kita bagus, literasi kita budaya literasi kita tinggi, kita tidak akan terjebak oleh narasi-narasi yang bias, tidak jelas, sesat menyesatkan seperti itu ya. Kalau kita punya literasi, apa sih salah satu sikap literasi itu selain tadi memberi arti itu?
Dalam agama kita juga kan ada ya, salah satu singkat itu adalah husnudon, terus apa lagi? Apa? Tabayun. Kita harus cross check dulu nih. Ini saya kasih contoh nih ya. Fanny ya. Oh, Fanny, sorry. Fanny beda A sama E. Contoh gini, Fanny dapat kiriman narasi informasi di WA group tentang sesuatu hal yang heboh. Kalau Fanny literasinya rendah, kemudian senang dengan hal-hal yang sensasional, pasti itu kan diteruskan, dikirim lagi kan. Biasanya kalau dikirim itu suka bangga gitu menjadi yang pertama dan lain-lainnya seperti itu. Bahkan tidak hanya dikirim ke WhatsApp, juga dikirim ke medsos, dijadikan SW, bahkan dijadikan konten dan lain-lainnya. Nah, itu perilaku yang sangat literasinya minim seperti itu. Tapi kalau kita, supaya kita terhindar, karena kemudian terbukti bahwa informasi itu hoax, dan kita malu sendiri dong. Fanny kan mau sendiri seperti itu. Makanya hal yang dilakukan adalah ketika kita mendapatkan informasi yang menurut kita bombastis gitu kan, atau sensitif gitu kan, bermuatan sara dan lain-lainnya. Pertama adalah kalau informasi itu kita dapatkan di media sosial misalkan, kita cek ke media sosial lain mungkin yang pembanding. Misalkan media dapatnya WA, kita cek tuh misalkan ke Instagram, ke YouTube, ada nggak sih informasi tentang ini? Kalau ada, jangan berpuas diri. Kemudian informasi itu kita coba cek lagi ke media mainstream. Media mainstream nih, kita cek lagi di Google misalkan. Oh ada, belum puas, kita cek kepada media mainstream yang menurut kita dipercaya gitu. Kan media mainstream tentunya banyak ya klasifikasinya. Kita cek lagi. Kalau ada, ya kita boleh besar kemungkinan itu memang fakta seperti itu. Tapi ketika kita cek tidak ada, cek juga apalagi sampai ke media mainstream tidak ada, patut dipertanyakan. Kalau patut dipertanyakan, makanya muncul istilah atau muncul sebuah sikap saring sebelum sharing. Perlu disaring, harus disaring dulu sebelum kita men-sharing. Jangan sampai kita menjadi agent of hoax ya, menjadi agen hoax. Nah, makanya salah satu bentuk saring, penyaringan ya, yaitu tadi kita mencari informasi dari berbagai sumber informasi. Kalau terbukti memang ada dan narasinya sama, ya besar kemungkinan peristiwa itu nyata terjadi. Tapi kalau tidak ada, ya kita boleh kita patut meragukan, dan kalau kita ragu ya jangan di sharing gitu, seperti itu. Itu ya. Jadi intinya ya kembali ke dalam konteks memberi arti, ya literasi kita harus ini. Jadi kita perlu tabayun istilahnya kan dalam pendekatan agama, atau kita cross check kepada sumber-sumber informasi yang lain. Jangan kita supaya kita ingin jadi yang pertama kan, akhirnya kemudian kita meneruskan, padahal kita tidak tahu bahwa informasi tersebut itu belum jelas kebenarannya. Itu ya, mudah-mudahan tidak puas ya, seperti itu. Yang lainnya mungkin ya. Oh, Fidal, silakan. Fidal. Izin bertanya Pak, jika dua media menyajikan fakta yang sama, tetapi persepsi seseorang bertolak belakang atau berbeda, apakah kebenaran akan tetap objektif atau tidak? Ini salah satu kritik pertanyaan Fidal, kita jawab juga jadi kritiknya Fidal, kawan-kawan. Jadi kritik kepada framing itu jadinya subjektif. Jadi ketika ditanyakan apakah jadi objektif, ya itu tadi saja jadi subjektif. Kenapa jadi subjektif? Ya karena dia menyajikan, si media itu menyajikan dari satu perspektif. Harusnya dari keseluruhan perspektif dong. Misalkan ketika ada satu peristiwa, sajikanlah peristiwa itu utuh. Misalkan kalau ada pihak berseteru, bahkan ada salah satu aturan yang tidak tertulis, misalkan kalau kita ingin menyajikan sebuah peristiwa yang berbau konfrontatif, misalkan kalau ini pihak satu, kalau pihak satu 10 paragraf, pihak dua 10 paragraf gitu. Jangan ini 10, ini 2, meskipun diakomodir tetap ada tidak adil gitu. Jadi memang harus benar-benar berimbang. Tapi ketika framing, tentunya jawabannya adalah karena kritik, jadi kadang jadinya jatuhnya subjektif. Nah,
Kalau begitu, ketika subjektif berarti eh, masyarakat akan digiring untuk mengiyakan subjektivitas dari media. Yes, kenapa? Mari kita kembali kepada pernyataan Alvin Toffler. Barang siapa ingin menguasai dunia, kuasai informasi, kuasai media. Jadi orang-orang yang menguasai media, orang-orang yang menguasai informasi bisa menggiring opini melalui pemberitaan yang subjektif dengan cara memframing. Bagaimana supaya kita tetap bisa objektif? Kembali, kita jangan mengambil arti. Contoh misalkan, kita dapat ada sebuah isu yang sedang in hype nih, ya isu-isu politis. Tiba-tiba muncul isu yang hukum yang besar. Kalau kita misalkan kurang peka, kita akan percaya begitu saja. Wah, isu itu, wah kok isu lebih besar gitu. Tapi kalau kita mampu memberi arti, jangan ya seperti itu. Oh boleh dong. Kita bukan suul, skeptis boleh. Skeptis terhadap informasi boleh. Itu bentuk dari sharing kita, ya, saring kita terhadap informasi seperti itu. Jadi realitasnya memang kita bukan selalu banyak menerima informasi atau berita yang sudah di framing. Nah, dan karena kita hanya masyarakat yang menerima informasi, kita tidak punya kapasitas untuk harusnya jangan gini kan, seperti itu. Meskipun kita bisa mengkritik melalui kolom komentar, tapi kan tetap yang punya kebijakan, yang punya istilahnya kemampuan untuk mengarahkan informasi tersebut seperti apa, ya pemangku kebijakan di redaksi tersebut. Supaya kita tidak terkecoh tergiring gitu kan, seperti itu ya. Kita sekali lagi semua bermuara kepada kita harus meningkatkan literasi kita. Ya itu ya, Pida kawan-kawan ya, materi mengenai framing ya. Sekali lagi harus tidak puas karena saya untuk pertemuan selanjutnya nanti yang sudah saya sampaikan tadi, silakan kawan-kawan analisis satu berita dengan perbandingan berita yang lain. Silahkan kawan-kawan bisa lihat framingnya seperti apa, sehingga kawan-kawan bisa tahu dan bisa menilai bahwa berita ini benar-benar real sebuah peristiwa atau memang ada sebuah maksud-maksud tertentu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah komunikasi massa pada program studi ilmu komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widya-Puri Mandiri. Dengan video ini semoga menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.